Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistina dengan NIM 2008076004 dari kelas Pendidikan Kimia 2A. Nah, kita akan membahas tentang alkil halida atau sering disebut haloalkana. Nah, apa sih alkil halida atau haloalkana? Jadi, mereka itu adalah molekul organik yang mengandung sebuah atom X halogen yang diikat ke sebuah hibridisasi atom karbon sp3. Nah, alkil halida ini diklarifikasikan sebagai 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Tergantung pada nomor ikatannya. Rumus molekulnya adalah CnH2 ditambah 1X. Nah, itu sebuah alkana mengganti atom hidrogen menjadi halogen. Nah, materi yang akan kita bahas tentang alkil halida atau haloalkana. Yang pertama yaitu sifat fisik haloalkana, yang kedua substitusi nukleofilik, yang ketiga mekanisme reaksi yang melibatkan fungsi polar group. Yang keempat yaitu pengamatan lebih dekat pada substitusi nukleofilik mekanisme, yaitu kinetika. Yang kelima, sisi depan atau sisi belakang, serangan stereokimia dari reaksi SN2. Yang keenam yaitu konsekuensi pembalikan dalam reaksi SN2. Yang ketujuh, struktur dan reaktivitas SN2, yaitu meninggalkan kelompok fasilitas relatif. Yang kedelapan yaitu untuk nukleofilnya. Untuk yang 9 itu memilih di antara banyak jalur mekanistik. Yang ke-10 itu pada substratnya. Yang 11 sekilas reaksi SN2. Yang 12 contoh kerjanya, mengintegrasikan konsep. Materi yang pertama yaitu sifat fisik alkena. Nah, sifat fisiknya yaitu kekuatan ikatan CX dengan bertambahnya ukuran X. Nah, itu kan ada energi diosiasi ikatan CX dalam halometana. Kok halometana? Kan CH3. Itu ada F, Br, Cl, dan I ya. Nah, menurun sepanjang deret F, Cl, Br, I. Tuh kan dia menurun kan? Nah, sedangkan panjang ikatannya dia meningkat. Dari 1,358 nyampe 2,139. Nah, ikatan antara karbon dan halogen terutama terdiri dari tumpang tindih orbital hibrid sp3 pada karbon dengan orbital p pada halogen. Nah, perkembangan dari fluor menjadi yodium dalam tabel periodik itu ukuran halogennya meningkat, menyebabkan ikatan CX yang lebih panjang dan lebih lemah. Nah, ini disebut ikatan pendek lebih kuat daripada ikatan yang lebih panjang. Sifat fisik yang kedua yaitu ikatan CX terpolarisasi. Nah, karakteristik utama haloalkana itu adalah ikatan CX polar. Nah, jadi kerapatan elektron sepanjang ikatan CX dipindahkan ke arah X. Polarasi ikatan CX itu mempengaruhi sifat fisik haloalkana dengan cara yang dapat diprediksi. Titik didihnya umumnya lebih tinggi daripada alkana yang sesuai. Kita lihat pada tabel kan, sebagian besar karena gaya tarik kolombik antara ujung dari ikatan CX dipol dalam keadaan cair, interaksi dipol-dipol. Titik didih juga naik dengan bertambahnya ukuran X, hasil yang lebih besar. Nah, ada yang namanya efek kolerasi timbal balik elektron antar molekul. Itu adalah efek terkuat ketika elektron terluar tidak terikat sangat erat di sekitar inti. Nah, seperti pada atom yang lebih besar. Nah, untuk kita mengukurnya, kita mendefinisikan polarisasi dari atom atau kelompok sebagian sejauh mana awan elektronnya berubah bentuk di bawah pengaruh medan listrik keluar. Semakin terpolarisasi atom atau grup, semakin kuat interaksi Londonnya dan juga semakin tinggi titik didihnya. Materi yang kedua yaitu substitusi nukleofilik. Nah, haloalkana ini mengandung atom elektrofilik yang dapat bereaksi dengan nukleofil, zat yang mengandung pasangan elektron yang tidak digunakan bersama.
jadi reagen nukleofilik berupa anion seperti hidroksida atau netral. Dalam prosesnya yang kita sebut substitusi nukleofilik, jadi reagen itu menyerang haloalkana dan mengganti halida. Banyak sekali yang ditransformasikan dengan cara ini, khususnya di larutan. Terus reaksi terjadi secara luas di alam dan dapat dikendalikan efektif bahkan pada skala industri. Nah, dapat kita jelaskan bahwa panah melengkung menunjukkan gerakan pasangan elektron. Haloalkana itu untuk menghasilkan produksi substitusi netral. Pada contoh yang kedua, Nu yang tidak bermuatan menghasilkan produk muatan positif yang bersama-sama merupakan garam. Nah, kedua kasus tersebut kelompok yang dipindahkan adalah ion halida dan disebut gugus pergi. Dalam banyak persamaan dan mekanisme yang mengikuti nukleofil, elektrofil, dan gugus pergi itu ditunjukkan dengan warna merah, biru, dan hijau, masing-masing istilah substrat. Substitusi nukleofilik yang kedua yaitu substitusi nukleofilik menunjukkan keberagaman yang cukup besar. Nah, dia itu mengubah gugus fungsi dalam suatu molekul. Oleh karena itu, berbagai macam molekul baru dapat diakses melalui substitusi. Coba kita perhatikan pada gambar, ada halida metil primer dan sekunder. Nah, kita akan melihat bahwa substrat tersier berperilaku berbeda terhadap nukleofil. Nah, bahwa halida sekunder kadang-kadang dapat memberikan produk lain. Begitu juga sebaliknya. Metil dan haloalkana primer itu memberikan substitusi terbersih, relatif bebas, dan produk sampingan. Materi yang ketiga itu mekanisme reaksi yang melibatkan fungsi polar group menggunakan panah penekanan elektron. Nah, yang pertama itu panah melengkung menggambarkan pergerakan elektron. Perhatikan pada gambar bahwa panah yang dimulai dari pasangan elektron bebas pada oksigen dan berakhir pada hidrogen dari HCl. Nah, itu tidak berarti bahwa pasangan elektron bebas pada oksigen yang berakhir pada hidrogen dari HCl. Nah, ini tidak berarti bahwa pasangan elektron bebas itu berangkat dari oksigen sepenuhnya. Itu hanya menjadi pasangan bersama antara atom oksigen dan atom yang ditunjuk panah. Nah, itu sebaliknya. Nah, jadi panah dimulai pada ikatan HCl dan mengarah ke atom klorin. Itu menandakan pembelahan heterolitik dari ikatan. Nah, pasangan elektron itu menjadi terpisah dari hidrogen dan berakhir seluruhnya pada ion klorida. Mekanisme yang kedua yaitu representasi panah melengkung dari beberapa jenis umum mekanisme. Nah, dalam setiap kasus, panah melengkung mulai dari salah satu pasangan elektron bebas pada atom atau pusat ikatan. Nah, panah melengkung itu tidak pernah mulai pada kekurangan elektron atom, seperti H positif. Pergerakan proton digambarkan oleh panah yang menunjukkan dari sumber elektron ke arah proton. Nah, meskipun ini mungkin tampak berlawanan seperti intuisi pada awalnya, ini adalah hal yang sangat penting, aspek formalisme panah melengkung. Ketika satu pasangan tiba di atom kulit tertutup, yang lain pergi, sehingga mencegah pelanggaran aturan oktet pada karbon. Ketika Anda menggambarkan pergerakan elektron pada panah melengkung, sangat penting untuk menjaganya. Kita perhatikan aturan untuk menggambarkan struktur Lewis. Penggunaan yang benar dari dorong elektron panah membantu dalam menggambarkan struktur seperti itu, karena semua elektron dipindahkan ke tujuan mereka yang tepat. Materi yang keempat yaitu pengamatan lebih dekat pada substitusi nukleofilik mekanisme, yaitu kinetik. Yang pertama itu reaksi klorometana dengan natrium hidroksida bersifat biomolekuler. Nah, untuk materi yang keempat itu pengamatan lebih dekat pada substitusi nukleofilik mekanisme kinetika.
Nah, kita lihat langsung kepada gambarnya. Yang paling atas itu kan substitusi nukleofilik yang tidak terjadi. Nah, keadaan transisi diapit dalam tanda kurung yang diberi label dengan simbol. Terus yang bawahnya itu ada substitusi juga bagian belakang. Serangannya dari sisi yang berawalan meninggalkan grup. Sifat terpadu dari pembuatan ikatan ke O ditunjukkan oleh garis putus-putus yang menandakan ikatan parsial keduanya itu pada karbon di keadaan transisi. Nah, dari situ kita dapat perhatikan bahwa pembentukan keadaan transisi itu bukanlah langkah yang terpisah, tetapi itu adalah keadaan transisi yang hanya menggambarkan suasana geometrik reaksi spesies saat mereka melewati titik energi maksimum dari satu langkah proses. Untuk materi yang kelima yaitu frontside atau backside attack. Nah, stereokimia dari reaksi SN2. Kita mempunyai dua topik. Yang pertama reaksi SN2 bersifat stereospesifik dan keadaan transisi dari reaksi SN2 dapat dijelaskan dalam orbital gambar. Stereokimia dengan perpindahan pada karbon primer itu lebih sulit untuk mengamatinya secara langsung. Mengapa? Karena atom karbon primer itu terikat antara dua hidrogen selain gugus pergi. Ini adalah hambatan dapat diatasi dengan mengganti salah satu dari dua atom hidrogen tersebut. Nah, hidrogen tersebut itu diganti dengan deuterium dengan isotop hidrogen itu dengan masanya 2. Hasilnya adalah stereocenter di karbon primer dan molekul kilar. Strategi yang telah digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa perpindahan SN2 itu pada atom karbon primer memang terjadi dengan inversi konfigurasi seperti contoh pada gambar. Nah, stereokimia mekanisme perpindahan sisi belakang untuk SN2 reaksi. Kita lihat pada gambarnya. Nah, untuk gambar yang pertama itu ada representasi model molekul, dan yang untuk yang di bawah yang B, nah itu kan ada yang warna-warna itu ya. Itu adalah peta potensial elektrostatik dari spesies di SN2. Untuk gambar selanjutnya yaitu adalah stereokimia perpindahan SN2 itu pada atom karbon primer. Nah, untuk nukleofil, menimbulkan perpindahan klorida secara stereospesifik memberikan produk azido alkana dengan konfigurasi pada karbon kiral. Nah, itu adalah ion N3 negatifnya. Nah, untuk topik yang kedua itu keadaan transisi untuk reaksi SN2 dapat dijelaskan pada orbital gambar. Keadaan transisi untuk reaksi SN2 dapat dijelaskan dengan orbital, seperti pada gambar ya. Saat nukleofil itu mendekati lobus belakang, orbital hibrid sp3 itu digunakan oleh karbon untuk mengikat atom halogen. Nah, dia menjadi planar pada keadaan transisi. Dia mengubah hibridisasi menjadi karbon. Dia ke sp2 terus lanjut menjadi produk. Dia kembali ke sp3 yaitu tetrahedral konfigurasi. Kita lihat pada gambar juga yang sebelahnya pada gambar 6. Itu seperti dia dari sp2 ke sp3, penggambaran jalannya itu reaksi menggunakan diagram ini. Namanya diagram koordinat energi reaksi potensial. Untuk materi yang ke-6 yaitu konsekuensi pembalikan dalam reaksi SN2. Nah, yang pertama ada satu pembahasan kita itu adalah mensintesis enantiomer spesifik dengan menggunakan reaksi SN2. Ada dua, ya yang pertama pada gambar sebelah kiri itu pembalikan konfigurasi senyawa murni optik oleh SN2 reaksi. Nah, itu adalah pertimbangan konversi 2 bromooktane menjadi 2 oktanetiol dalam reaksinya dengan ion hidrogen sulfida H2S. Jika kita memulai dengan optik murni air bromida, kita hanya akan mendapatkan estiol dan tidak ada air enantiomernya. Tetapi ada salah satu teknik menggunakan urutan 2 reaksi SN2. Nah, masing-masing itu menghasilkan inversi konfigurasi di stereocenter.
Uh, kita juga akan menggunakan haloalkana ini dengan terbalik konfigurasi sebagai substrat dalam perpindahan kedua. Sekarang dengan HS itu ion untuk melengkapi ertiol. Urutan inversi ganda ini dari 2SN2 proses memberikan kita hasil dengan retensi bersih konfigurasinya. Oke, lanjut ke materi yang ketujuh, struktur dan reaktivitas SN2 untuk meninggalkan kelompok fasilitas relatif. Yang ada dua topik juga. Untuk yang pertama itu kemampuan kelompok keluar adalah ukuran kemudahan perpindahannya. Nah, itu ada kemampuan keluar grup. Sebagai aturan umum, substitusi nukleofilik hanya terjadi ketika gugus menjadi dipindahkan. X dapat segera pergi membawa serta pasangan elektron dari ikatan C, X. Nah, tingkat relatif di mana ia dapat dipindahkan. Kelompok perginya kemampuannya dapat dikolerasikan dengan kapasitasnya untuk menampung muatan negatif. Ingat bahwa sejumlah muatan negatif itu ditransfer ke gugus pergi dalam keadaan transisi reaksi. Nah, pada gambar yang kemampuan keluar grup. Cara mengenali basa lemah sebagai basa, jika semakin kuat asam konjugasinya, maka X yang lebih lemah. Oleh karena itu, selama pergi golongan adalah basa konjugasi dari asam kuat. Nah, aturan ini berlaku untuk 4 halida. HF adalah asam konjugator lemah, HCl lebih kuat, dan HBr dan HI itu masih lebih kuat. Kita lihat pada tabel basa lemah adalah gugus pergi yang baik. Nah, itu mencantumkan sejumlah asam dan nilai pKa mereka. Seperti yang diharapkan, kemampuan kelompok pergi dari 4 halida itu berbanding terbalik dengan kebasaannya. Setelah itu, materi yang ke-8 yaitu struktur dan reaktivitas SN2 untuk nukleofil. Nah, yang pertama itu adalah struktur dan reaktivitas SN2 untuk nukleofil. Nah, kita lihat untuk eksperimen 1 dan eksperimen 2. Jika atom nukleofilik yang sama digunakan, apakah muatan berperan dalam reaktivitas? Nah, nukleofil tertentu seperti yang ditentukan oleh laju reaksi SN2-nya. Nah, dari sepasang nukleofil yang mengandung atom reaktif yang sama, spesies dengan muatan negatif adalah nukleofil yang lebih kuat. Nah, atau dari basa dan asam konjugasinya, itu basa selalu lebih nukleofilik. Ini menemukan secara intuitif sangat masuk akal, karena serangan nukleofilik ini adalah ditandai dengan pembentukan ikatan dengan pusat karbon elektrofilik. Semakin negatif spesies yang menyerang, maka semakin cepat juga reaksinya. Nah, sedangkan untuk yang eksperimen 3 dan 4 itu adalah urutan reaktivitas yang ditunjukkan. Baik OH- dan NH3 itu lebih nukleofilik daripada air. Tetapi untuk OH- itu lebih nukleofilik daripada NH. Begitu. Nah, sedangkan pada eksperimen 5 dan 6, ion yang berasal dari garam awal dari banyak reaksi SN2 dikatakan terlarut. Garam larut dengan baik dalam alkohol dan air karena pelarut ini mengandung ikatan H positif terpolarisasi yang bekerja melalui interaksi ion dipol. Jadi, untuk kation dilarutkan oleh oksigen terpolarisasi negatif. Nah, anion oleh hidrogen terpolarisasi positif. Ini pelarut anion sangat kuat. Mengapa? Itu karena ukuran kecil dari inti hidrogen membuat muatan ditambah relatif padat. Sedangkan pada tabel itu adalah membandingkan tarif reaksi SN2 iodometana dengan klorida dalam 3 pelarut protik metanol, formamida, dan N-metil formamida dan 2 pelarut aprotik. Yang terpolerasi hubungan laju reaksi dalam DMF atau aseton lebih dari 1 juta kali.
lebih besar daripada dalam metanol. Diagram energi potensial menggambarkan pengamatannya. Tuh, yang paling bawah ada gambar grafik ya. Nah, untuk faktor polarisasi nukleofil, itu lebih besar elemen memiliki awan elektron yang lebih besar, lebih menyebar dan lebih terpolarisasi. Awan elektron ini memungkinkan tumpang tindih orbital yang lebih efektif di SN2, keadaan transisi. Hasilnya adalah energi keadaan transisi yang lebih rendah dan substitusi nukleofilik yang lebih cepat. Nah, sedangkan untuk tabel 68 yang warna biru itu, dia membandingkan reaktivitas rentang nukleofil relatif dengan metanol yang sangat lemah. Nah, itu tuh diatur secara sewenang-wenang pada satu, kita dapat mengkonfirmasinya validitas bagian dengan memeriksa berbagai entry. Penggunaan pelarut aprotik itu meningkatkan nukleofilitasnya, terutama pada anion yang lebih kecil dengan menghilangkan ikatan hidrogen. Nah, kita lanjut untuk materi yang ke-9. Kunci sukses itu memilih di antaranya banyak jalur mekanistik. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam bagian 2.2, jadi mekanisme reaksi itu memindahkan semua elektron ke tujuan logis. Nah, menghasilkan secara otomatis struktur produk dari reaksinya. Jadi, para ahli kimia itu sering memecahkan masalah dengan berpikir secara mekanis. Dia menerapkan mekanisme yang masuk akal untuk mereaksikan spesies sehingga untuk memprediksi suatu produknya. Nah, mari kita bahas soal yang ada di gambar ini. Nah, bagaimana cara kita untuk melengkapi panah sesudah panah? Nah, panah mendorong seperti yang ditunjukkan di atas, mengungkapkan bahwa satu produk adalah molekul iodometana, tetapi sebagai gugus pergi kita menemukan ion hibrida. Yang kita perhatikan pada tabel 6.4 adalah basa kuat dan karenanya meninggalkan yang buruk kelompok. Nah, jadi meskipun kita dapat menulis secara formal dengan benar mekanismenya, tetapi reaksi tidak dapat berlangsung karena salah satu produk ion hibrida energinya itu terlalu tinggi, terlalu tidak stabil untuk menjadi gugus pergi di reaksi perpindahan nukleofilik ini. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-10. Percabangan pada karbon yang bereaksi menurunkan laju SN2 reaksi. Nah, pada gambar kita bisa lihat bahwa efek dari perubahan struktural utama pada substrat reaktivitas dalam proses SN2 berada dalam posisi untuk mengevaluasi efeknya memodifikasi struktural yang lebih halus. Dalam semua kasus menemukan bahwa strike penghalang untuk menyerang di bagian belakang karbon yang bereaksi. Nah, selanjutnya memperpanjang rantai dengan satu atau dua karbon, mengurangi reaktivitas SN2. Kita bisa menggunakan yang sama untuk gambarnya, memahaminya. Jadi untuk 1 halo 2 metil propana itu satu-satunya konformasi yang memungkinkan nukleofil mendekati bagian belakang karbon yang bereaksi mengalami 2 interaksi metil halida. Nah, situasi yang lebih buruk kita lihat pada gambar itu percabangan di sebelah karbon yang bereaksi juga menghambat substitusi. Nah, situasi yang lebih buruk itu dengan menambahkan sepertiga gugus metil seperti dalam 1 halo 2,2 dimetil propana umum. Kita lanjut untuk yang ke-11, yaitu sekilas reaksi SN2. Nah, untuk nukleofilisitasnya itu meningkat ke kiri lebih basa NU dan ke bawah itu lebih terpolarisasi NU. Sedangkan untuk volfasinya dia menghambat nukleofilitasnya dengan membentuk cangkang pelarut di sekitar NU, terutama dengan pelarut proktik. Dan untuk permuatan NU itu kecil, penyelesaian banyak dilemahkan dengan pelarut aportik.
Dan juga untuk strik, halangan memperlambat reaksi melalui substituen di dekat ke pusat reaksi. Biasanya dia juga meninggalkan grup, kemampuan meningkatkan menurunnya kebasaan L. Sedangkan untuk materi yang ke-12 adalah efek perubahan reaksi kondisi untuk proses SN2. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang ada di gambar. Nah, untuk pertanyaannya adalah tuliskan mekanisme dan produk akhir untuk reaksi antara natrium etoksida atau NaOCH2CH3 dan bromoetana CH3CH2Br dan pelarut etanol CH3CH2OH. Nah, untuk gambar yang di samping itu adalah mekanismenya. Serangan balik di mana atom nukleofilik dari reagen menyerang atom substrat yang mengandung gugus pergi. Kita mulai dari mengidentifikasi masing-masing komponen. Atom nukleofilik adalah atom oksigen bermuatan negatif dalam ion etoksida. CH3CH2 mempunyai tangan oksigen, dan serangan yang terjadi pada karbon yang melekat pada bromin dalam molekul substrat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.